Oke, saya mau bahas ke substansi karena kalau di KUHP ini dan juga KUHP sebenarnya ada banyak sebenarnya poin-poin yang jadi sorotan terutama di media sosial. Salah satunya ini adalah soal yang tadi disebutkan juga oleh teman-teman mahasiswa. Ini soal pasal 240 dan 241 soal penghinaan presiden juga wakil presiden. Sebenarnya kalau soal pasal ini Prof Edi Wamenkum itu sudah menyampaikan sebenarnya kenapa sih masih harus ada pasal ini karena presiden wakil presiden ini adalah lambang ataupun simbol sebuah negara sehingga harus dilindungi oleh satu ini. Tapi saya mau bicara detail ini soal kombinasinya antara pasal 240 dan 241 soal penghinaan presiden dan juga wakil presiden ditambah lagi kombinasi KUHP pasal 100 yang mengizinkan penahanan terhadap pelanggar pasal 240 dan 241. Saya mau ke Mbak Maidina terlebih dahulu. Apakah kombinasi ini adalah kombinasi combo yang bisa justru malah memberangus dan menakut-nakuti masyarakat yang mungkin ingin berpendapat begitu? Ya, sebenarnya ini perlu di-clear-kan lagi gitu ya. Tadi yang saya mengamplifikasi yang disampaikan Prof Edi sebelumnya di pressconnya gitu ya, bahwa memang ada limitasi di pasal tersebut. Saya sebagai masyarakat sipil nggak sepakat dengan pasal itu, tapi pasal itu kan udah jadi pasal, tapi yang perlu kita tekankan limitasinya. Tadi seperti yang disampaikan Prof Edi, dia harus berdasarkan aduan dari presiden. Delik Jadi aduan. kalau presiden yang nggak ngadu berarti itu nggak boleh ada proses hukum di dalamnya. Dan kalau kita lihat dengan ancaman pidananya, dia ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kalau kita lihat di pasal 100 KUHP, yang bisa ditahan, yang bisa dengan penahanan itu harus dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Berarti ini tidak boleh dilakukan penahanan. Pun juga kita rujuk lagi ke pasal 93 KUHP-nya soal penangkapan, dia hanya boleh dilakukan penangkapan apabila sudah dilakukan pemanggilan 2 kali berturut-turut tapi nggak datang. Jadi itu baru bisa dilakukan penangkapan. Nggak bisa berarti kalau dia nggak pernah dipanggil langsung ditangkap. Nah itu yang kita perlu perhatikan limitasinya, bahwa ini ancamannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ada penangkapan, tidak boleh ada penangkapan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu, dan juga tidak boleh dilakukan penahanan. Tapi memang secara filosofis teman-teman masyarakat sipil memandang pasal ini nggak relevan lagi untuk masyarakat demokratis, karena ini juga pernah diuji di tahun 2007 yang pernah dihapuskan. Disebutkan juga pertimbangan Mahkamah Konstitusi bilang bahwa pasal ini ataupun pasal yang sejenisnya tidak boleh lagi diperkenalkan. Tapi kemudian kan memang pembahasan KUHP yang lalu masih mau memperkenalkan. Nah sekarang makanya yang harus kita terus gaung-gaungkan sebelum nanti kita juga akan mengajukan judicial review, yaitu limitasinya yang benar-benar harus dihormati oleh aparat penegak hukum.